Ya, selamat pagi, siang, atau sore, atau bahkan malam bagi teman-teman yang kapanpun menonton video ini. Nama saya Lasut David Ronaldi. Mohon maaf, tadi ada mobil klakson. Nama saya Lasut David Ronaldi, mengambil kelas CAP, diberikan tanggung jawab untuk membuat tugas tutorial tentang setup CAP. Nah, kita mulai saja langsung ke website CAP-nya. Kita buka ini untuk melengkapi data usaha yang kita sudah pilih ya. Yang pertama kita pastinya akan isi dulu yang namanya nama usahanya. Dalam modul ini PT Surya Furniture. Dan selanjutnya kita akan ya dari nama usaha itu untuk sekarang kalau kita lihat di layar pakai nama yang mempermudah untuk saya tahu kalau ini bagian dari tugas. Dan kita pilih bidang usaha others. Kita pastikan sudah sesuai bidang usaha. Kita bisa ganti logo kalau memang mau, tapi in this case saya tidak akan mengganti logo. Jadi kita langsung buat saja data usaha. Mohon maaf, motor ada lewat, jadi ribut. Tunggu. Iya, telah jadi teman, kita lanjutkan saja. Baiklah teman-teman, setelah sudah jadi, kita tunggu lagi. Memang memakan waktu yang cukup lama kalau dalam loading pertama mereka. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke perkenalannya. Yang pertama kita harus perhatikan ya pastinya nama, kategori usaha, ada tanggal mulai data, ya kan? Kita isi informasi yang pertama distributor ya, kategori usaha kita distributor. Terus jangan lupa untuk mengisi tanggal mulai data kita. Dalam modul kita tanggalnya adalah 12 Desember 2018. 12 Desember 2018. Dan metode pembiayaan itu ingat FIFO, teman-teman. Kita pakai metode biaya persediaan FIFO. Kalau kita sudah memastikan semua ini, ya, kalau kita sudah pastikan semua sudah sesuai, kita perhatikan baik-baik apakah sudah sesuai dengan modul, kita lanjutkan. Ya, kita selanjutnya kita ancentang, jangan kita centang, baru kita tinggalkan selesai. Kita tunggu, masih lama ternyata. Tunggu lagi, dan masih lama juga. Ya, kita langsung masuk ke dashboardnya ya. Dashboard pertama ada berita ini, ada gambar berita, kita abaikan saja. Kita langsung ke yang pentingnya, yaitu kita langsung ke pengaturan dulu ya. Kita masuk ke preferensi ya. Untuk apa ini? Ya, untuk kita mengatur ya yang namanya telepon ya, yang informasi-informasi perusahaan tadi. Berarti yang kita lihat sudah ada informasi yang tadi sudah kita isi, sekarang kita tambah informasi teman seperti telepon yang sudah saya isi barusan, dan juga ada yang namanya facsimile. Ya, dan juga kita akan isi email yang sudah tertera di modul. Semua ini informasinya ada di modul ya teman-teman, jangan lupa. Jadi kita isi email yang ada di modul, itu admin.surya@surya.com. Pastikan tanggal mulai data dan periode akuntansi sudah sesuai modul. Kita masuk ke alamat. Pastinya sesuai dengan modul alamatnya teman-teman. Yang pertama itu jalan. Nah, kita pilih Jalan Kelapa Gading Utara. Sesuai dengan modul. Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan modul. Dan kode pos yang sesuai dengan modul tadi. Kita tunggu. Dan kita langsung masuk ke preferensi kembali. Kita lihat lagi preferensinya. Kita pastikan semua data-data informasi yang untuk setup sudah terisi dengan benar sesuai modul. Kita lihat baik-baik. Ya, kita masuk ke mata uang. Kenapa kita masuk mata uang? Karena di dalam modul kita mempunyai dua mata uang teman-teman, yaitu Singaporean dollar like so, dan juga Indonesian rupiah like so. Makanya kita akan tambah Singaporean dollar karena belum ada di dalam data. Kita simpan. Habis kita simpan. Nah, seperti kita lihat ada dua mata uang yang tersedia, Indonesian rupiah dan Singaporean dollar. Kita kembali ke preferensi, kita lihat ke pajak. Oh wait, kalau nggak salah bukan di pajak, kita pergi langsung ke perusahaan, tab perusahaan. Like so, kita masuk ke pajak dan memastikan ya pajak PPN-nya itu 10% teman-teman. Karena kan kalau sesuai dengan tanggal kita udah 2018 gitu. Jadi 10% udah tersimpan.
Dan kita langsung lanjut ya proses-proses kita. Prosesnya kemana? Kita bisa lihat dulu kalau misalnya dalam modul kita harus perhatikan dulu ya aset tetap apakah ada atau informasi-informasi lain di preferensi apakah sesuai dengan modul ya seperti yang saya tunjukkan ini pastikan yang tercentang sudah sesuai dengan isi modul. In this case teman-teman accurate saya sudah sesuai yang tercentang itu sudah sesuai dengan modul. Langsung saja we hop into gudang. Kenapa kita gudang? Karena ada 2 gudang yang harus kita isi sebelum kita melanjutkan mengisi data-data dalam accurate tersebut ya dalam setup ini. Pertama ada gudang namanya depan dan juga gudang yang namanya kita tunggu dulu depannya kelar. Tunggu. Lama juga. Oke, sudah. Belakang sekarang teman-teman ya. Belakang sudah tersimpan. Kita lihat depan, belakang, dan utama. Ini harus seperti ini kalau mengikuti yang namanya modul. Modulnya meminta kita punya gudang depan, belakang, utama. Kita kembali ke preferensi, kita pastikan lagi. Kita harus cek, double check, cross check. Ya, semua yang tercentang, kita langsung ke akun perkiraan. Untuk file Excel kita yang pertama. Ya, data kita yang pertama. Yaitu, teman-teman, apa yang kita akan import. Ya, seperti yang kita lihat ada import langsung dari Excel. File apa yang akan kita import? Pastinya kita akan mengimport tentang daftar akun untuk mengisi tab akun perkiraan. Pastikan Excel yang kita isi sudah sesuai dengan modul ya, karena bisa aja ada perubahan-perubahan atau ada yang lain ya tidak sesuai dengan apa yang di modul. Kita pastikan sesuai dengan modul. Kalau sudah sesuai dengan modul, kita langsung saja masukkan datanya. Tunggu, saya sedang mencari datanya. Itu kita langsung unggah. Selanjutnya kita lanjutkan. Kita jangan lupa centang. Terus kita lanjutkan lagi. Tunggu. Sedang mengimpor data. Ya, masih 5,48%. Berhasil. Ya, 73 data berhasil. Langsung saja kita ke tab ini. Kalau untuk saya lebih mudah ke tab ini. Kita langsung ke sesuai modulnya. Yang diminta adalah daftar pemasok. Ya, kita akan mengisi yang namanya data dari daftar pemasok ya. Kita langsung masuk import data like so. Kita cari datanya, pastikan sesuai datanya udah sesuai ya seperti tadi, sesuai dengan modul. Lakukan langkah-langkah yang seperti tadi, dicentang, dipilih, dilanjutkan sampai dia terimport. Kita tunggu. Berhasil lagi, 6 data berhasil. Selanjutnya kita juga akan lakukan hal yang sama dengan yang namanya pelanggan teman-teman. Nah, kita isi daftar pelanggan. Oke, saya cari dulu. Itu kita lakukan langkah yang sama tadi dengan pelanggan juga. Kita centang, lanjutkan. Kita tunggu. Ya, kita tutup lagi. Dan kita import lagi data yang lainnya, yaitu kalau tidak salah barang, daftar barang ya. Kita isi di daftar barang jasa sini untuk mempermudah ya teman-teman. Kita lihat Excelnya, pastikan Excelnya sudah sesuai dengan modul. Kita unggah, kita centang lagi seperti tadi. Kita import data, tunggu lagi, memang banyak menunggunya ya teman-teman. Nah, berhasil, kita tutup lagi. Baru selanjutnya kita akan, kalau tidak salah, saya juga agak-agak lupa. Oh ya, aset tetap. Kita pastikan kategori asetnya. Ya, sebelum kita mengimport aset tetap, kita harus pastikan kategori aset sudah sesuai yang ada dengan di modul. Jangan sampai lupa. Nah, ada tanah. Baru kategori aset tadi pertama tanah, selanjutnya kalau tidak salah gedung, dan selanjutnya ada tunggu saya lupa jujur, batuk lagi. Peralatan ya, peralatan. Oke. Ya, 3 ini pastikan ya, gedung, peralatan, tanah yang sesuai dengan modul tadi. Kita langsung ke aset tetap. Baru kita langsung ya import data dari aset tetap. Pastikan Excel dari aset tetap tadi sudah sesuai dengan modul ya. Kita cari dulu ya daftar aset tetap, kita unggah, lakukan langkah-langkah tadi, cuma bedanya ini tidak ada yang harus dicentang. Kita langsung import,
kita tunggu berhasil teman-teman. Setelah selesai kita melakukan hal-hal tadi, sekarang waktunya kita melihat daftar laporan. Nah, kita cari neraca kontrolnya. Like so. Kita pastikan per tanggalnya itu sesuai dengan tanggal yang ada di modul, yaitu 31 Desember 2018. Ya, like so. Kita tampilkan. Ya. Pastikan ya tanggal dan lain-lainnya sudah sesuai. Tampilkan. Pak. Nah, kita lihat masih belum sesuai dengan modul. Karena apa, teman-teman? Karena kita belum melakukan yang namanya proses akhir bulan. Maka dari itu, mari kita lakukan proses akhir bulan. Kita di buku besar. Enggak. Perusahaan, proses akhir bulan. Nah, baru kita pilih tahun dan bulan sesuai dengan yang ada di modul, yaitu Desember 2018. Kita simpan. Baru kita masuk ke daftar laporan kembali. Kita buka indeks kontrol tadi. Pastikan seperti tadi, di tanggal yang tepat. Dan kita tampilkan. Tunggu, ya 31 Desember 2018 ya. Kita tampilkan. Dan seperti yang kita lihat, sudah sesuai dengan modul ya. Jumlah asetnya 1.773.731.000. Dan begitu sekalian, cara kita membuat setup dari Accurate. Kalau kita mau lihat lagi yang lain kayak buku besar, rinciannya atau trial balance seperti ini, trial balance. Pastikan kalau kita mau lihat trial balance, tanggal dari dan juga sampai dengan sesuai dengan tahun ya, pastinya di tahun 2018 di bulan Desember. Tapi kita mulai dengan 01 dari hari pertama sampai yang tanggal 31 Desember 2018. Terus kita tampilkan saja. Ya, sudah sesuai dengan modul ya teman-teman. Begitu juga dengan laporan-laporan lainnya. Kalau misalnya kita pengen ngelihat lagi yang namanya rincian dari general ledger, ya, kita lakukan hal yang sama tadi, tanggal, ya, dari dan sama dengannya kita sesuaikan. Habis itu kita tampilkan, ya, sudah sesuai dengan modul ya teman-teman. Untuk modulnya saya akan berikan link di deskripsi supaya teman-teman bisa melihat modul yang ada. Dan setelah itu, dengan itu saya sampaikan nama saya Lasut David Ronaldi, mahasiswa Universitas Kelabat, Unklab Business School, sedang membuat tugas Accurate ya, tutorial setup Accurate. Atas nama saya sendiri, saya sampaikan terima kasih telah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.